Ya, selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk jelas terdengar? Bisa masuk Pak, terdengar Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di hari ini untuk mata kuliah eh, metode dan analisa numerik. Ya, jadi mata kuliah metode dan analisa numerik ini eh, merupakan mata kuliah yang memanfaatkan aplikasi dari software numerik yang bisa dipergunakan. Oke, untuk sementara saya break dulu ya sekitar 1 menit, nanti bisa continue lagi. Ya, dilanjut lagi mengenai numerik. Jadi numerik ini merupakan mata kuliah yang memanfaatkan dan menggunakan software ya, toolsnya software. Lalu apa kegunaannya? Ya tujuannya adalah untuk melakukan analisis. Nah, di bagian ini yang sudah pernah dikirimkan di Edmodo itu ada e-book ya. Kita sedikit membaca dari e-book tersebut mengenai aplikasi dari numerik ini. Untuk tampilannya sudah masuk di layar untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi applied numerical method with MATLAB. Nah, di bagian ini ada penjelasan untuk konten. Kita pilih di sini yang akan diceritakan pada pertemuan hari ini mengenai interpolation. Jadi diketik keyword kata kunci di bagian atas, ketik saja interpolation. Nanti akan keluar penjelasan di chapter 17, polynomial interpolation. Kegunaan dari bagian penjelasan dari bab ini, apa itu interpolasi? Salah satunya kita bisa memprediksi suatu data yang belum diketahui, data tersebut, data secara perhitungan belum didapatkan. Kemudian data ini bisa diselesaikan dengan cara numerik. Nah, yang pertama, tujuan dari penjelasan chapter bagian ini, polinomial, kita bisa mengetahui ya, knowing to how performa dari perhitungan Newton polinomial, kemudian mengetahui dari interpolasi Lagrange polinomial, lalu bisa memprediksikan atau mendapatkan data-data yang kalau misalnya dilakukan pengujian atau pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau survei di lapangan, tetapi data tersebut hanya diketahui di bagian data pertama, lalu di bagian data terakhir. Sedangkan data di bagian pertengahan, data 2, 3, 4, dan seterusnya, itu tidak diketahui. Sedangkan yang kita ketahui hanya data awal dan data akhir. Nah, fungsi dari interpolasi dapat memudahkan proses perhitungan untuk mencari data yang belum diketahui tersebut. Nah, ini adalah salah satunya. Gambaran di sini ada
figur yang ditampilkan di gambar 17 ada data ya, data yang ditampilkan misalnya untuk data linear, lalu ada data kuadratik, kemudian ada data pangkat 3, artinya persamaan tersebut dalam bentuk kuadratik, dalam bentuk persamaan pangkat kubik ya, atau pangkat 3. Nah, data ini antara data satu dengan data kedua kita dapat mengetahui ya data tersebut. Tetapi yang tidak diketahui berapa titik-titik atau garis yang ada di pertengahan ini antara data satu dengan data 2, kemudian kedua dengan ketiga, ketiga dan keempat. Dengan perhitungan secara interpolasi, maka nanti hasilnya bisa diketahui berapa data yang ada di bagian ini. Kemudian untuk tabel, nah ini juga seringkali digunakan ya, kalau di fluid mekanik, mekanika fluida, atau di termodinamika, seringkali membaca suatu tabel yang data tersebut tidak disajikan dengan lengkap ya secara nilai-nilainya. Sebagai contoh misalkan di bagian ini tabel 17.1 nilai density, ada data tentang nilai density, dynamic viscosity, viskositas dinamik, kemudian kinematic viscosity adalah sebagai fungsi temperatur, as a function of temperatur T. Kemudian yang dilakukan pengukuran pada saat itu dia diukur nilai temperatur atmosfer bernilai 1 atm, 1 atmosfer. Untuk data yang diperoleh nilainya seperti ini. Min 40 didapat nilai rho density dari fluida tersebut 1,52. Lalu untuk viscosity dari temperatur min 40 derajat didapat nilai viscosity 1,51 dikali 10 pangkat min 5. Lalu untuk kinematik viscosity bernilai 0,99 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dari negatif 40 langsung ke 0 derajat. 0 derajat Celcius. Nah, di 0 derajat Celcius ini didapatkan nilai rho-nya bernilai 1,29. Kemudian mu dynamic viscosity 1,71 dikali 10 pangkat 5. Lalu di bagian selanjutnya kinematik ya, kinematik viscosity 1,33 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa nilai data yang ada di tengah-tengah ini, di pertengahan ini? Misalkan nilai temperaturnya minus 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius, min 10 derajat Celcius. Berapa nilai rho-nya? Density-nya. Kemudian berapa nilai dynamic viscosity? Lalu berapa nilai kinematic viscosity tersebut untuk temperatur misalnya 10 derajat Celcius atau nilai temperaturnya min 20 derajat Celcius. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan perhitungan interpolasi. Ya, jadi interpolasi itu bisa dipergunakan untuk menjawab pertanyaan yang ingin dicari, data-data yang ingin dicari yang ditampilkan dari tabel tersebut tidak ditampilkan dengan lengkap ya per bagian, misalnya untuk kenaikan temperatur atau penurunan temperatur dari
misalnya dari 100 langsung ke 150 ya. 100 ke 150. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa nilai rho untuk temperatur 125 derajat Celcius. Nah, itu yang di bagian ini yang fungsinya dapat dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Oke, itu jadi sebagai bahan pembukaan untuk materi interpolasi. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya akan coba masuk ke share screen di layar. Di layarnya sudah keluar untuk tampilannya. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan yang menceritakan yang tadi, masalah tentang interpolasi. Interpolasi itu kalau dilanjutkan di slide ini akan dibahas mengenai interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi berguna untuk memperkirakan atau menafsirkan harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat diketahui. Jadi yang dimaksud dengan tepat diketahui itu sama seperti yang ditampilkan di tabel yang sebelumnya tadi. Jadi ada data di bagian pertama, di bagian awal, lalu ada data di bagian akhir. Tetapi data-data di bagian pertengahan belum diketahui. Nah, ini tujuannya adalah memperkirakan. Untuk data yang pertama dan terakhir sudah tepat diketahui, maka data tersebut bisa dicari dengan menggunakan interpolasi orde derajat ya. Jadi interpolasi orde 1, apakah orde 2? Yang dimaksud dengan orde 1 itu jika data yang ditampilkan itu kalau digambarkan dalam bentuk garis berbentuk garis linier, jadi interpolasi orde 1, tetapi kalau ketika gambar tersebut ditampilkan dalam bentuk garis, persamaan garis, menghasilkan garis yang melengkung atau kurva yang naik turun, maka dia akan memasuk ke dalam orde kedua atau ketiga. Ya, lalu ini sebagai gambaran ya, yang sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika. Di sini dituliskan nilai tekanan, pressure. Data yang didapatkan untuk tekanan 60 kPa, kilopascal, 70, 80, 90, 100, 120, 140, dan seterusnya sampai di nilai 3000 kilopascal. Untuk nilai-nilai ini, kalau diperhatikan datanya, ini adalah data yang secara linear ya, artinya mengalami peningkatan dari 60 ke 70 itu bertambah 10, dari 70 dari 70 ke 80 bertambah menjadi 10, dari 80 ke 90 bertambah 10, 90 ke 100 bertambah 10. Kemudian untuk bagian tabel yang berikutnya, dari 100 bertambah menjadi 120, artinya tiap kelipatan 20, 20, 20, dan seterusnya mengalami peningkatan. Nah,
Lalu yang seringkali keluar ketika melakukan hitungan, kita membutuhkan data-data yang ada di antara data tersebut di pertengahan, misalkan berapa nilai temperatur atau nilai saturated temperatur pada tekanan misalkan 65 kPa, 65 kilo Pascal. Nah, di sini tidak ada datanya. Datanya di sini tidak tertulis datanya. Nah, tetapi dengan cara yang tadi menggunakan metode interpolasi, data-data tersebut bisa didapatkan. Ya, di sini di bagian ini interpolasi dibagi kembali, ada interpolasi linier. Yang dimaksud dengan linier itu ketika data-data yang ditampilkan dalam berupa tabel ataupun garis dalam bentuk persamaan linier. Untuk interpolasi linier, derajat orde 1 memerlukan 2 titik. Jadi ada yang dimaksud dengan 2 titik itu harus diketahui terlebih dahulu titik 1 dan titik 2. Berarti kalau titik 1 dan titik 2 nilai 60 dan 70 itu adalah batas atas dengan batas bawah. 70 dengan 80 itu adalah data yang selanjutnya, batas bawah dengan batas atas dan seterusnya sampai di nilai 3000. Nah, di interpolasi linear untuk orde 1 memerlukan 2 titik. Berapa nilai F yang ditanyakan jika nilai F untuk X-nya itu 1,35. Untuk mendapatkan nilai 13,25, nilai tersebut berada antara range ya, kisaran antara 1 dan 2. Jadi kalau dibayangkan posisi 1,325 ini berada antara nilai 1 dan 2. Sehingga kalau ditampilkan di dalam tabel, ini adalah 1,325 nilai X-nya. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa nilai Fx yang ada di bagian ini. Perhitungannya untuk melakukan interpolasi nanti kita lihat di slide berikutnya. Lalu interpolasi kuadratik memerlukan 3 titik. Titik pertama, kedua, ketiga. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau di bagian ini data tersebut membutuhkan data pertama, ini data 1, data kedua, dan ini adalah data ketiga. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa nilai yang ada di pertengahan tersebut. Ya, itu interpolasi kubik, interpolasi kuadratik, kemudian interpolasi kubik memerlukan 4 titik, ya tinggal ditambahkan saja data tersebut. Data yang dipergunakan ada 4 data. Lalu derajat orde ya, derajat atau orde itu merupakan tingkatannya, memerlukan 4 titik. Untuk interpolasi kubik berarti membutuhkan 4 titik, sehingga bisa dituliskan interpolasi derajat orde ke n memerlukan n plus 1 titik. Semakin tinggi orde atau data yang dipergunakan dalam penghitungan ini, maka interpolasinya akan semakin mendekati ketelitian. Lalu bagaimana cara menghubungkan 2 titik dengan suatu garis untuk persamaan interpolasi linier? Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu algoritma formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus. Nah,
Ini adalah rumusnya. Untuk rumus tersebut nanti bisa dibuka kembali ya di buku yang ditampilkan tadi di e-book. Untuk rumus yang digunakan di persamaan interpolasi linear ini dituliskan f1x sama dengan f(x0) ditambah f(x1) min f(x0) dibagi dengan x1 min x0 dikali dengan x min x0. Lalu bagaimana nilai prosentase kesalahan atau nilai error yang dimiliki dari perhitungan menggunakan metode interpolasi? Untuk mendapatkan nilai prosentase kesalahan dari perhitungan pola interpolasi linear, yang pertama dilakukan ialah menentukan terlebih dahulu berapa hasil perhitungan, lalu dibandingkan dengan harga sebenarnya atau nilai aktualnya dibagi dengan nilai sebenarnya. Nah, nanti ketika nilainya mendekati 1% atau 0,5%, berarti hasilnya sudah cukup baik. Tapi kalau misalnya nilai errornya yang diperoleh sampai 90% atau sampai 95%, memiliki nilai kesalahan yang cukup besar pada saat melakukan perhitungan dengan interpolasi. Oke, sebelum masuk ke slide berikutnya, ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada di bagian ini, untuk interpolasi linear, sebagai contoh di case pertama, untuk kasusnya nanti bisa dimodelkan dengan kondisi yang berbeda, tetapi yang perlu dipahami di bagian ini adalah mengetahui langkah cara bagaimana melakukan perhitungan dengan interpolasi linear. Di contoh diketahui suatu nilai tabel distribusi untuk makanan ringan sebagai berikut, yang menjadi pertanyaan berapa nilai T4-nya. Nah, tabelnya sangat sederhana, hanya seperti ini, ada nilai simbol T, lalu ada simbol persen, kemudian yang menjadi pertanyaan berapa nilai prosentase untuk nilai T sama dengan 4. Ya, untuk nilai interpolasi yang dilakukan ialah kita menentukan terlebih dahulu data-data yang ada di tabel. Untuk nilai 2,5 didapat fxo atau nilainya 2,571 atau nilai prosentase. Di sini ada 2,5, nilai prosentasenya 2,571 kalau dituliskan 2,571. Kemudian untuk X1 sama dengan 5, fx1 sama dengan 2,015. Di bagian ini dituliskan 5, 2,015. Lalu menjadi pertanyaan, jika nilai X-nya sama dengan 4, berapa nilai fx sama dengan? Nah, ini yang ditanyakan dengan cara penyelesaian dengan interpolasi. Untuk menyelesaikannya, yang dilakukan ya coba pergunakan persamaan ini, rumus yang keluar di sini dituliskan fx1 sama dengan x, fx1 x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 ditambah dengan x min x1. Nah, nilai-nilai tersebut ya tinggal dimasukkan saja berapa nilai
X0-nya untuk nilai Fx0 di sini dituliskan, sini ada nilai Fx0 dan ini ada rumusnya Fx0, sehingga ketika dituliskan maka nilai tersebut keluar menjadi 2,571. Lalu berapa nilai Fxi? Fxi ini didapatkan dari nilai ini 2,15. Nilai tersebut 2,015 dituliskan di bagian ini. Kemudian Fx0. Untuk Fx0 berapa nilainya? Ini adalah nilainya Fx0 di bagian ini dimasukkan ke sini, dituliskan. Lalu untuk X1, X sama dengan 1, X1 ya, nilainya adalah 5, dan 5 ini diletakkan di sini. Selanjutnya X0, X0 bernilai 2,5, di sini ada 2,5, kemudian nilai 2,5 tersebut diletakkan di sini sesuai dengan rumusnya, dikali dengan X. Nah, ini adalah X-nya. X yang ingin dicari. X yang ingin dicari adalah 4. Nah, ini dimasukkan di sini 4. Kemudian X0 2,5, nilai tersebut lalu dipindahkan ke sini. Nah, oke, kira-kira ada yang bisa membantu berapa hasil perhitungan tersebut? Coba saja dihitung dengan kalkulator atau dengan Excel. Kira-kira hasilnya apakah hasilnya nilainya sama seperti ini atau ada perbedaan? Oke, coba dihitung. Saya tunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit.
Ya, bagaimana hasilnya? Sudah dapat berapa hasil yang diperoleh dari nilai tersebut? Untuk hasilnya sudah ketemu berapa nilainya? Kalau saya ngitungnya hasilnya 2,2374, Pak. Ya, oke. Jadi hasilnya 2,2374 karena ini pembulatan ya. Pembulatan itu artinya nilai tersebut dibulatkan satu digit nilainya di 3 digit ya, 3 angka, sehingga empatnya dihilangkan 2,237. Nah, ini adalah prediksi dari nilai pendekatan dengan cara interpolasi secara linier. Ya, lalu kita coba lagi dengan case yang sederhana ya. Ya ada yang pegang kalkulator, kalkulator saintifik. Coba dicek berapa nilai log 3, logaritma 3, kemudian log 5, logaritma 5, berapa nilainya? Ada yang sudah mendapatkan hasilnya berapa untuk log 3? Log 3 0,47712, Pak. Terus sisanya 1254 gitu banyak ke belakang. Ya, oke. Kemudian untuk log 5, logaritma 5. Log 5 0,698970043360. Ya, jadi karena ini kita pergunakan 5 angka ya, 5 angka di belakang koma. Untuk log 3 nilai yang keluar di 5 angka, 5 digit ya, di belakang koma 0,47712, kemudian untuk log 5 bernilai 0,69897. Lalu harga sebenarnya, nah ini harga sebenarnya coba dihitung lagi untuk log 4,5. Logaritma 4,5. 0,653212513753, Ya, Pak. oke, berarti seperti itu ya nilainya 0,65321 karena kita menggunakan 5 angka di belakang koma, ini ada titik itu menjadi koma, yang keluar di nilai tersebut 0,65321. Nah, kemudian kita coba pendekatan dengan menggunakan metode interpolasi proses hitungan ya. Yang ini adalah cara pertama, dihitung dengan menggunakan namanya kalkulator. Lalu yang data ini, data nanti di sini ada data log 45, log 4,5 ya, 4,5. Kemudian nilai tersebut dihitung dengan cara interpolasi, dengan menggunakan metode interpolasi.
Seperti apa hasilnya? Yang harus dilakukan ialah dengan menggunakan persamaan ini, rumus yang ditampilkan, ini adalah persamaan yang dikeluarkan di bagian ini untuk menghitung persamaan interpolasi, sehingga didapatkan pada saat menghitung dengan interpolasi nilai-nilai tersebut. Ini tinggal memasukkan ya di bagian sini nilai-nilai tersebut, data-data seperti data 0,47712 ini diperoleh dari data ini. Kemudian 0,6987 ini diperoleh dari data ini. Kemudian min 0,47712 ini dari data ini, yang ini juga sama. Lalu X 4,5 karena data yang ingin dicari itu adalah nilai 4,5 di bagian sini. Berapa nilai 4,5-nya? Ini dituliskan di sini untuk X-nya dengan pengurangan X0. X0-nya itu 3, logaritma 3 maksudnya. 3 dibagi dengan 5 min 3. 5 dikurang 3 di bagian log 5 dibagi dengan log 3, nilai 5 dan dibagi 3. Sehingga didapatlah hasil dari hitungan menggunakan interpolasi itu didapat 0,64350. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan dengan cara metode interpolasi. Lalu berapa persen keakurasian jika dibandingkan dengan nilai ini? Nah, untuk menghitungnya, ya tinggal dimasukkan nilai-nilai tersebut. 0,64350 ini nilai dari hitungan interpolasi. Ini adalah hitungan interpolasi. 0,65321 nilai ini didapat dari nilai hitungan aktual dari kalkulator. Kemudian untuk nilai 0,65321 juga didapat dari nilai ini. Nah, harga interpolasi dikurang dengan nilai aktual dibagi dengan nilai aktual dikali dengan 100%, sehingga didapatlah nilainya faktor error atau kesalahannya itu 1,49%. Sama seperti yang rumus yang tadi, yang di bagian slide sebelumnya, di bagian ini ditampilkan prosentase kesalahan penghitungan untuk interpolasi secara linear. Nah, rumus yang digunakan ialah ini, harga hasil perhitungan. Hasil perhitungan itu hasil dari INT, interpolasi, dikurang dengan harga sebenarnya tadi, prediksi dari kalkulator, dan dibagi dengan prediksi dari kalkulator dikali dengan nilai 100%. Maka didapat nilai kesalahan untuk soal ini 1,49%. Oke, cukup mudah ya untuk mendapatkan nilai tersebut, data-data yang belum diketahui dengan menggunakan interpolasi secara linear. Ya, sampai bagian ini ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya untuk menjelaskan mengenai
masih tentang interpolasi linear. Interpolasi linear, pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis linear atau garis lurus. Kemudian bagaimana memperbaiki kondisi tersebut? Dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik 1, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya yang sering disebut dengan istilah interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Ya, itu adalah materi mengenai interpolasi. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya untuk yang berikutnya ini. Tampilan di layarnya sudah masuk, sudah keluar.